Kali ini saya akan mengkaji hubungan antara unsur intrinsik dalam film, antara lain tema dengan alur, tokoh dengan latar, dan penokohan dengan amanat. Film yang akan dikaji kali ini berjudul Posesif. Kita masuk ke dalam kajian pertama, hubungan antara tema dengan alur. Tema yang diangkat pada film ini mengenai kisah percintaan. Namun, konflik yang mereka alami cukuplah rumit, dimulai dari kisah kasmaran dan hubungan romansa hingga berakhir dengan toxic relationship. Alur yang digunakan dalam film ini ialah menggunakan alur maju. Meski konflik yang terjadi di antara mereka cukuplah rumit, namun dengan penggunaan alur maju inilah yang membuat penonton merasakan cerita yang mengalir begitu saja. Cerita dimulai dari pertemuan antara Lala dengan Yudis di sekolah. Kemudian mereka saling dekat, berpacaran hingga berakhir dengan kandasnya hubungan yang mulai sudah tidak sehat itu. Selanjutnya, hubungan unsur intrinsik tokoh dengan latar. Latar yang akan saya hubungkan dengan tokoh adalah menggunakan latar tempat. Yang pertama, tokoh utama pemeran wanita bernama Lala. Yang kedua, Yudis sebagai pacar Lala. Yang ketiga, Ega sebagai sahabat perempuan Lala. Yang keempat, Rino sebagai sahabat lelaki Lala. Yang kelima, ayah Lala. Dan yang terakhir, Diana sebagai ibu dari Yudis. Latar yang akan saya hubungkan dengan tokoh adalah menggunakan latar tempat. Latar tempat tersebut diantaranya sekolah, kolam renang, taman, rumah Lala, dan rumah Yudis. Lalu hubungan unsur intrinsik antara tokoh dengan latar tempat dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sekolah. Di sini tempat Lala, Ega, Rino bersekolah. Selain itu, tokoh Yudis juga bersekolah di tempat yang sama dengan ketiga orang sahabat ini. Disinilah tokoh Lala, Ega, dan Rino bertemu hingga kemudian akrab menjadi sahabat. Tempat kedua, kolam renang. Tempat di mana tokoh Lala berlatih untuk mengikuti berbagai lomba dan menjadi atlet. Kebetulan, tokoh ayah Lala merupakan pelatih dari Lala. Di tempat inilah mereka berlatih keras dan mengembangkan bakat dari Lala. Yang ketiga, taman. Di tempat inilah Lala dengan Yudis mulai saling akrab dan bertukar cerita satu sama lain. Dan yang keempat, rumah Lala. Selanjutnya, latar tempat rumah Lala. Disinilah tokoh Lala dan ayahnya bertempat tinggal. Dan yang terakhir, rumah Yudis. Di tempat ini pula tokoh Yudis bertempat tinggal bersama dengan ibunya Diana. Unsur intrinsik berikutnya yang akan dihubungkan adalah penokohan dengan amanat. Yang pertama, tokoh Lala. Lala merupakan siswi teladan, ia berparas, cantik dan bertubuh tinggi. Lala juga merupakan seorang atlet loncat indah yang handal. Lala berkepribadian baik dan merupakan perempuan yang polos dan belum pernah berpacaran sebelumnya. Yang kedua, tokoh Yudis. Yudis memiliki paras yang juga tampan dan juga lebih tinggi daripada Lala. Pada mulanya, Yudis berperilaku wajar layaknya orang yang jatuh cinta pada umumnya. Namun, setelah beberapa bulan berpacaran, Yudis mulai menunjukkan sikap abusive, kasar, main tangan, temperamental, dan suka berbicara yang menusuk hati. Selanjutnya, ayah Lala. Ayah Lala sangatlah penyayang, disiplin, meski begitu tetap memperbolehkan Lala untuk berpacaran. Selain itu, ayah Lala berhati tulus, terbukti dengan ia yang selalu menerima Lala meski ia telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, tokoh Ega. Ega memiliki karakter pendengar yang baik dan selalu mengawasi sahabatnya. Selanjutnya, Rino. Ia merupakan sahabat yang selalu siaga dan siap untuk berada di sisi sahabatnya. Penokohan yang terakhir adalah Diana. Diana merupakan ibu dari Yudis. Ia memiliki karakter keras dan suka berubah-ubah dengan cepat, dari baik hingga menjadi sangat pemarah.
Ia juga melakukan perilaku yang kasar, terlalu keras kepada anaknya. Bahkan ia tidak akan ragu untuk memukuli anaknya dengan high heels hingga membuat anaknya cedera. Dengan penokohan dari setiap tokoh tersebut dapat dihubungkan dengan amanat. Yang pertama, berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Lala baru pertama kali berpacaran dengan Yudis. Namun, ia tidak terlalu selektif dalam memilih kekasihnya. Hal tersebutlah yang membuat ia gampang jatuh hati kepada Yudis. Yang kedua, selalu dengarkanlah nasihat dari orang tua. Yang mana dalam film ini dikisahkan, sebelumnya ayah Lala pernah memergoki mata Lala bengkak seperti sehabis menangis. Maka dari itu, ayahnya mulai merasakan kecurigaan terhadap hubungan Lala dengan Yudis yang mulai tidak sehat. Kecurigaan kedua terjadi ketika ayah Lala melihat Yudis menunggu di luar rumah. Namun, Lala tidak mau keluar rumah untuk menemui Yudis. Melihat beberapa kejanggalan yang terjadi, ayah Lala mulai bercerita dan menasehati anaknya untuk berhati-hati dengan pacarnya. Jika memang ia merasa Yudis berperilaku aneh, maka ia harus memutuskannya demi kebaikan dari Lala. Dan yang terakhir, jangan pernah menampilkan kekerasan yang mengakibatkan trauma pada anak. Sebagaimana yang terjadi pada film, Diana merupakan ibu dari Yudis, yang mana ia memiliki karakter yang cukup kasar dan temperamental kepada Yudis. Ia kerap kali bermain tangan dan bahkan tidak akan segan-segan untuk melemparkan benda-benda kepada Yudis. Hal tersebut bahkan bisa melukai Yudis. Setelah dilihat dari sini, ternyata kita dapat mengerti bahwa perilaku Yudis yang kasar dan kerap kali bermain tangan itu didapatkan dari ibunya. Ia kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari ibunya. Hal tersebutlah yang menimbulkan trauma terhadap Yudis, sehingga ia terkadang cenderung berbuat seperti tersebut. Itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.